Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Variansyah, NIM 18090350008. Pada video kali ini saya akan mengerjakan dan juga membahas mengenai ujian akhir semester yang diberikan oleh mata kuliah Operasional Riset 1 atau OR1. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya video langsung melalui handphone, karena untuk nge-record di laptop saya langsung suaranya tidak terlalu jelas. Mungkin kita langsung bisa masuk ke soal yang pertama. Untuk soal pertama ini bisa kita baca sama-sama bahwa ada 3 orang pegawai suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di satu kota tertentu. Ada 4 kota yang membutuhkan kepala bagian dan masing-masing dari 3 orang yang tersedia. Jadi kita bisa lihat di tabel ini bahwa di sini ada 4 kota, yaitu pertama kota Banjarmasin, kota Pontianak, kota Palangkaraya, dan juga kota Tarakan. Dari sini sudah terdapat 3 orang yang tersedia, ada Ari, Novi, dan Ika. Untuk pertanyaannya, bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada 3 orang tersebut menjadi minimal. Jadi pada pertanyaan soal nomor 1 ini, bagaimana caranya kita meminimalisasikan mungkin ongkos untuk jabatan kepada ketiga orang ini. Ini merupakan pembelajaran dari metode penugasan. Kita langsung saja jawab. Untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita mencari nilai yang paling kecil di antara tabel ini. Dan di sini ada dummy ini saya tambahkan karena untuk membantu penyelesaian masalah ini. Karena di sini ada 4 kota dan hanya 3 orang tersedia, maka saya membutuhkan dummy untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling kecil adalah nilai 10 dan juga 14. Langkah selanjutnya ialah tinggal kita kurangi saja. 24 dikurang 14, 15 dikurang 14, 22 dikurang 10, 17 dikurang 10, 21 dikurang 10, dan juga 20 dikurang 10. Jadi didapatkan hasilnya seperti ini. Pada tabel ini terdapat ada angka 0 di beberapa tabel. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menarik garisnya saja. Di sini sudah kita bisa tarik 4 garis mengikuti nilai 0 yang ada. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ini sudah optimal atau optimum. Dari tabel ini sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk kota Banjarmasin itu sendiri dapat diisi oleh Novi, dan Pontianak dapat diisi oleh Ika. Kenapa enggak Ari? Padahal sama-sama 0, karena Ari telah mengisi di Pontianak. Untuk Palangkaraya ini diisi oleh Dami. Untuk Tarakan diisi oleh Ari yang telah saya bold. Untuk ongkos yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kota Banjarmasin yang diisi oleh Novi dengan ongkos 100, kita tambahkan dengan kota Pontianak yang diisi oleh Ika senilai 100. Selanjutnya untuk kota Palangkaraya yang diisi oleh Dami kita isi 0. Lalu untuk Tarakan yang diisi oleh Ari dengan nilai 140, kita tambahkan, jadi total yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 340. Jadi untuk pada soal nomor 1 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa biaya minimal yang dikeluarkan perusahaan adalah senilai 340. Ini dalam puluhan ribu rupiah, dengan catatan tidak ada yang menempati Palangkaraya.
Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soalnya sendiri, soal sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik. Dia bekerja sama dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Untuk pabrik A, kapasitasnya itu 90 ton, pabrik B 60 ton, pabrik C 50 ton dengan total kapasitas produksi tiap bulan 200 ton. Saat ini kebutuhan dari kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Jadi untuk kota Solo itu permintaannya 50 ton, Kudus 110 ton, Tegal 40 ton. Jadi totalnya 200 ton. Jadi dapat kita lihat pada kedua tabel ini. Di sini udah seimbang ya. Jadi supply atau kapasitasnya ini seimbang atau sama dengan demand atau permintaannya, yaitu sama-sama 200 ton. Perkiraan biaya transportasi tiap ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota bisa kita lihat. Untuk metode soal nomor 3 ini merupakan metode yang digunakan adalah metode transportasi. Untuk pertanyaannya, bagaimana distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut? Selesaikan dengan metode NWC untuk NIM ganjil, sedangkan less cost untuk NIM genap. Jadi karena NIM saya 18090350008, kebetulan NIM terakhir saya 08 yaitu NIM genap, maka saya menggunakan metode less cost dan kemudian saya lakukan optimasi dengan menggunakan metode MODI. Soal nomor 2 yaitu pertanyaannya, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Kita jawab. Langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk pabrik A ke kota Solo 20, pabrik A ke kota Kudus 5, pabrik A ke kota Tegal 8, pabrik B ke kota Solo 15, pabrik B ke kota Kudus 20, pabrik B ke kota Tegal 10, pabrik C ke kota Kudus 10, pabrik C ke kota Solo 25, pabrik C ke kota Kudus 10, pabrik C ke kota Tegal 19. Untuk pabrik A ini kapasitas suplainya 90 ton, pabrik B 60 ton, pabrik C 50 ton. Sedangkan permintaan atau demandnya dari kota Solo ini sebesar 50 ton, Kudus 110 ton, Tegal 40 ton. Karena saya NIM genap, saya akan mengerjakannya ini dengan metode less cost. Pada metode less cost ini yang dapat kita lakukan, yang pertama menentukan nilai yang paling kecil pada tabel ini. Dapat kita lihat pada tabel ini nilai yang paling kecil adalah 5. Pada 5 ini kita isi 90 karena pabrik A ini dapat memberi suplai sebesar 90 ton. Selanjutnya nilai yang terkecil ialah 10 dan juga 10. Pada pabrik C ke kota Kudus ini saya beri nilai 20 karena permintaan dari Kudus sebanyak 110 ton. Jadi 90 ditambah 20 sebesar 110 ton. Lalu untuk dari pabrik B kota Tegal diisi 40. Selanjutnya nilai yang terkecil, sebelumnya ini ada angka 8. Angka 8 ini tidak saya beri nilai karena tidak diberi nilai karena untuk pabrik A hanya memiliki kapasitas suplai sebesar 90 ton dan itu telah diberikan di kota Kudus. Selanjutnya yaitu angka 15 diisi 20. Selanjutnya 19 tidak diisi karena pada kota Tegal hanya meminta atau demandnya sebesar 40 ton. Selanjutnya pada angka 20 tidak saya isi karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pabrik A hanya memiliki kapasitas suplai sebesar 90 ton. Selanjutnya pada angka 20 yang ini sama bahwa kota Kudus hanya memiliki permintaan atau demandnya sebesar 110. Dan yang terakhir 25 yaitu kita beri nilai 30 karena
permintaan atau demand dari Kota Solo ini sebesar 50 ton, dan pada pabrik C dapat mensuplai barang sebesar 50 ton. Untuk total biaya transportasinya tinggal kita tambahkan dan kita kalikan. 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100 dalam ribu rupiah. Ini dalam ribu rupiah. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu mengecek regenerasi. Untuk M sama dengan 3, nilainya N sama dengan 3. Ini karena batasannya sama dengan 3. Mohon maaf, maksud saya baris dan kolomnya sama-sama 3. Jadi rumusnya tambah N kurang 1 sama dengan 5. Jadi untuk karena baris dan kolomnya sama-sama 3, 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya saya optimalkan dengan metode MODI. Langkah pertama yang dapat kita lakukan pada metode MODI ini ialah mengisi nilai U1, 2, 3 pada pabrik A, pabrik B, dan juga pabrik C, dan mengisi nilai V1, V2, V3 di masing-masing kota. Kota Solo V1, Kota Kudus V2, dan Kota Tegal V3. Selanjutnya kita menentukan variabel bebasnya. Variabel bebas ini merupakan variabel yang memiliki nilai di tabelnya. Seperti nilai ini 90, 20, 40, 30, dan 20. Di sini ada X12 yaitu pabrik A ke Kota Kudus. Selanjutnya X21 pabrik B ke Kota Solo, nilainya 15. Selanjutnya X23 ini pabrik B ke Kota Tegal dengan nilai 10. X31 merupakan pabrik C ke Kota Solo sama dengan 25. Dan X32 ini pabrik C ke Kota Kudus dengan nilai 10. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel tadi diketahui, diambil U1-nya sama dengan 0. Lebih enak saya jelasnya, ini saya tarik ke atas ya. Oke. Jadi ini dapat kita isi di masing-masing U1 dan di masing-masing U dan V-nya. Yang pertama tadi ada X12 yaitu pada pabrik A di Kota Kudus, nilainya sama dengan 5, jadi U1-nya sama dengan 0, V2-nya sama dengan 5 menggunakan rumus dari variabel basis ini. Begitu juga selanjutnya X21 yaitu pabrik B ke Kota Solo, nilainya 15. Maaf, maksud saya yang pertama itu X32 yaitu pabrik C ke Kota Solo, sehingga dapat diketahui bahwa 3-nya ini sama dengan 5, lalu V2-nya sama dengan 5, sehingga hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya yaitu X31 yaitu X31 ini merupakan pabrik C ke Kota Solo, yaitu 3-nya kita ketahui sama dengan 5 dan V1-nya sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah X23 yaitu pabrik B ke Kota Tegal sama dengan 10. Jadi kita ketahui bahwa U2-nya ini sama dengan min 5 dan V3-nya sama dengan 15.
K-nya ini apa sih nilai K? Nilai K ini merupakan nilai yang kosong pada tabel ini. Beda dengan variabel basis tadi yang memiliki nilai di tabelnya. Sedangkan nilai K ini seperti pabrik A Kota Solo, pabrik ini saja, ini K11, pabrik A ke Kota Solo, K13 pabrik A ke Kota Tegal, K22 pabrik B ke Kota Kudus, K33 pabrik C ke Kota Tegal. Jadi ini dapat kita kurangkan saja. Seperti apa menguranginya? Untuk K11 ini pabrik A ke Kota Solo 20 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan 0. Untuk K13 yaitu pabrik A di Kota Tegal 8 kurang 0 kurang 15 sama dengan 7. Untuk K22 ini adalah pabrik B di Kota Kudus, yaitu kita kurangi 20 kurang min 5 dikurang 5 sama dengan 20. Selanjutnya K33 yaitu pabrik C di Kota Tegal ke Kota Tegal, yaitu 19 dikurang 5 dikurang 15 hasilnya min 1. Langkah selanjutnya dapat kita kerjakan ialah membuat jalur tertutupnya. Karena di sini masih ada angka minus, maka kita harus selesaikan permasalahan ini dan kita mengambil nilai minus yang paling tinggi, yaitu min 7 pada K13. K13 ini merupakan pabrik A ke Kota Tegal. Jadi kita buat garis panah dari pabrik A ke Kota Tegal, yaitu dari angka 8. Selanjutnya dari pabrik A ke Kota Tegal, lalu ke pabrik A ke Kota Kudus, lalu ke pabrik C ke Kota Kudus, lalu pabrik C ke Kota Solo, lalu pabrik B ke Kota Solo, lalu pabrik B ke Kota Tegal, lalu kembali ke pabrik A ke Kota Tegal. Karena tadi K13 minus yang paling tinggi yaitu minus 7, maka untuk S13 min S12, S23, S31 sama dengan min 90,40,30 sama dengan 30. Itu merupakan nilai minusnya. Jadi ini dapat kita lihat bahwa ini plus minus plus minus plus minus. Jadi kita ini menyelesaikan nilai minusnya, yaitu yang terletak pada pabrik A Kota Kudus, lalu pabrik B Kota Tegal, dan juga pabrik C ke Kota Solo, sehingga dapat kita peroleh nilai seperti pada tabel ini. Seperti ini, yaitu untuk pabrik B Kota Solo itu 50, pabrik A Kota Kudus 60, pabrik A Kota Tegal 30, pabrik B ke Kota Tegal 10, dan pabrik C ke Kota Kudus 50. Selanjutnya kita mencari variabel basisnya, yaitu X12 U1 tambah V2 sama dengan 5, lalu X13 U1 tambah V3 sama dengan 8. Selanjutnya X21 yaitu pabrik B Kota Solo sama dengan 15. Selanjutnya X23 yaitu pada pabrik B ke Kota Tegal yaitu 10. Selanjutnya X32 yaitu pabrik C ke Kota Kudus dengan nilai 10. Ini terdapat 5 persamaan dengan variabel tadi diketahui. Diambil U1 nya sama dengan 0, yaitu ini. Sama seperti sebelumnya.
yaitu untuk X12 ini merupakan pabrik A ke kota Kudus. Jadi untuk X12 nya ini U1 nya sama dengan 0, V2 nya sama dengan 5, 0 tambah 5 sama dengan 5. Selanjutnya untuk X32 nya sama dengan 10. X32 ini merupakan pabrik C ke kota Kudus dengan nilai 10, maka U3 nya ini sama dengan 5 dan V2 nya sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya untuk X23 nya sama dengan 10. X23 ini merupakan pabrik C ke kota Tegal sama dengan 10, maka diperoleh U2 nya sama dengan 2, V3 nya sama dengan 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Selanjutnya untuk X21 sama dengan 15. X21 ini merupakan pabrik C ke kota Solo, nilainya 15, maka diperoleh U2 nya sama dengan 2 dan V1 nya sama dengan 13. 2 ditambah 13 diperoleh 15. Selanjutnya kita mencari K-nya. K-nya ini merupakan nilai yang tidak ada pada tabel, terletak pada K11 yaitu pabrik A di kota Solo, K22 yaitu pabrik B di kota Kudus, selanjutnya K31 yaitu pabrik C ke kota Solo, dan terakhir K33 yaitu pabrik C ke kota Tegal. Kita kurangi saja sama seperti hal yang pertama. Untuk K11 yaitu 20 kurang 0 kurang 13 sama dengan 7. Untuk K22 20 kurang 2 kurang 5 sama dengan 13. Selanjutnya untuk K31 untuk K31 yaitu pabrik C kota Solo, 25 kurang 5 dikurang 13 sama dengan 7. Untuk K33 sama dengan untuk K33 yaitu pabrik C ke kota Tegal, sehingga 19 kurang 5 kurang 8 sama dengan 6. Jadi ini tidak ada minus lagi. Dapat kita lanjutkan bahwa berarti ya lokasi ini sudah optimal karena tidak ada K yang bernilai negatif. Beda halnya dengan yang pertama tadi. Sehingga cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yang B, total biaya transportasi yang optimum. Jadi tinggal kita kalikan dan tambahkan bahwa 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 60 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. 300 tambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500 sama dengan 1890.